Bang, gimana Bang? Mungkin kemarin Abang melihat duplik dari Nikita sendiri kan, itu juga kayaknya netizen juga banyak yang mengatakan kalau itu real seperti Nikita lagi live membuli gitu kan, menyerang jaksa. Seperti apa sih Bang melihatnya? Bahkan jaksa tidak menerima jabat tangan dari Nikita. Ya, sebenarnya duplik kemarin itu kita harapkan eh, lebih berbeda ya, karena bagaimanapun itu akhir dari sebuah pembelaan bagi Nikita Mirjani gitu loh. Tapi faktanya duplik itu justru tidak lebih fokusnya seperti hal-hal sebelumnya ya, terkait menyerang pribadi, menyerang institusi, itu yang terjadi gitu loh. Ya enggak? Seperti pada saat dia melakukan pledoi dan sebagainya. Jadi terkait apa namanya? Dia fokus pada masalah objek hukumnya, terkait dakwaan itu sedikit gitu loh. Jadi dia itu lebih melebar bagaimana membuat asumsi lain dengan menyudutkan pihak-pihak tertentu, personal maupun institusi gitu loh, yang sama sekali tidak ada hubungan hukumnya gitu loh dengan permasalahan dia gitu loh. Itulah yang pada akhirnya kalau menurut saya ya blunder gitu loh, seperti itu. Oke Bang, tapi kan di beberapa media juga menyebutkan dia membantah dua tuduhan lah, bisa dibilang gitu, dalam artian memberi uang 5M, menyuruh Mail, dan memakai handphone atas tuduhan yang belakangan inilah di dalam lapas gitu kan. Dan itu gimana nih, mungkin Abang melihat banyak bantahan-bantahan dari Nikita juga di dupliknya yang sudah melebar kemana-mana, tidak dalam ininya dakwaan. Ya, terkait bantah membantah itu hal-hal yang lumrah ya, apalagi sebagai seorang terdakwa memang tugasnya adalah membantah terkait dakwaan tuduhan yang diarahkan. Tapi apakah bantahan itu akan selesai dengan argumentasi secara verbal? Tidak. Tentunya harus didukung dengan bukti-bukti lainnya yang ada, yang berhubungan, istilah yang ada korelasinya gitu loh. Kalau kita yang sekedar membantah, ya itu tidak memiliki nilai gitu loh. Tapi wajar gak sih Bang kritikan tajam dari seorang terdakwa terhadap jaksa dalam dupliknya? Nah, inilah yang sedikit apa ya, ambigu ya dalam seorang terdakwa melakukan pledoi, melakukan duplik, tapi isinya justru menyerang balik gitu loh. Itu gitu loh. Saya bingung penasihat hukumnya seperti apa gitu loh dalam mengarahkan si terdakwa ini. Karena bagaimanapun seperti pledoi termasuk duplik yang terakhir itu harusnya lebih dia membantah, dia memberikan bukti, dia memberikan penjelasan yang benar-benar ada hubungannya dengan dakwaan yang ada gitu loh. Bukan malah justru menyerang balik gitu, menyerang institusi. Bahkan terdengar istilahnya bahwa jaksa-jaksa itu sekolahnya hanya sebatas S1, itu apa? Terus dengan dia bahasa seperti itu, majelis hakim akan mendengar dan akan membebaskan dia? Nggak mungkin. Jelas ya, dalam persidangan itu yang didakwakan terkait pemerasan dan TPPU itu gitu loh. Kalau mau dibantah itu dari mana gitu loh? Ya dari kronologi dan cerita itu harusnya sejak awal, ya enggak? Itu dilakukan gitu loh, secara tahap demi tahap, maupun terdakwa ataupun kuasa hukumnya untuk membantah itu. Ini kan fokusnya, kalau saya amati sejak awal, 75% itu lebih melebar menyerang individu, menyerang secara personal, menyerang secara institusi gitu loh. Bahkan membuat narasi-narasi yang sifatnya menjelekkan jaksa. Sekarang pertanyaan simpel. Jaksa itu dalam persidangan itu jelas menjalankan kewajibannya berdasarkan undang-undang. Tidak perlu dia dinilai salah atau tidak ya. Nanti endingnya kan majelis hakim yang memutuskan, bukan jaksa. Seperti itu gitu loh. Bang, sorry, kemarin di duplik itu kan ada mau dibacakan amicus curiae Bang ya,
curiae lah itu kan adalah sahabat pengadilan yang notabene semestinya adalah posisi adalah netral. Tapi kan di sini kan kita tahu lah bang, itu dibuat oleh siapa. Pertama saya jelasin dulu bang, itu amicus curiae itu apa sih bang? Curiae itu apa bang? Ya, amicus curiae itu istilah lainnya itu seperti sahabat polisi ya. Jadi pada prinsipnya amicus curiae itu sebenarnya tidak diatur dalam undang-undang. Dia harus kapan diajukan, ya enggak. Tapi idealnya waktu pengajuannya itu adalah dilakukan pada saat kesaksian atau pembuktian. Dan harusnya yang melakukan bukan kuasa hukum, bukan penasihat hukum, tapi pihak ketiga yang memiliki kepentingan, yang memiliki semacam pemerhati hukum dan sebagainya. Karena fungsinya adalah untuk meluruskan, bukan untuk membela salah satu pihak. Ya enggak? Jadi apabila dalam sebuah persidangan itu dianggap terdapat kesalahan prosedur, kesalahan terkait persidangan itu bisa dihadirkan gitu loh oleh misalnya ada semacam bukannya ormasnya, lembaga apalah gitu yang terkait masalah hukum, dia mengajukan itu untuk intinya untuk mengclearkan terkait permasalahan persidangan yang ada, itu boleh gitu loh. Kenapa di akhir tiba-tiba ujuk-ujuk dia mau mengajukan amicus curiae? Kan aneh gitu loh. Ya pastinya ditolak, apalagi ya enggak sudah menjelang putusan. Karena kalau itu diterima, apa yang terjadi akan molor lagi. Seberapa berpengaruh sih bang si amicus curiae ini bang? Ya sebenarnya amicus curiae itu kan bisa dihadirkan gitu loh. Contohlah saya, pihak ketiga orang luar menganggap dalam persidangan Nikita Mirzani ini, wah nggak beres nih. Misalkan Nikita Mirzani ini patut diduga telah persekusi gitu loh kan dalam permasalahan hukum ini gitu loh. Dalam permasalahan hukum istilahnya ada ketidakadilan di sana. Disitulah hadir saya untuk menghimpun beberapa orang, saya ajukan istilahnya saya mohonkan ke majelis hakim untuk untuk mendaftarkan seperti amicus curiae tadi, seperti itu gitu loh. Seperti dulu waktu sidangnya Haris Azhar kalau nggak salah ya, terkait Pak Luhut kan, itu kan ada ya nggak yang majukan LSM atau siapa kan, seperti itu gitu. Oke bang, di duplik kemarin pun kembali lagi yang diserang personal JPU ya bang, bahkan membawa kasus lain lah, kasus terenggiling segala macam. Dalam sebuah peradilan, ketika terdakwa membacakan duplik pembelaan atau apapun, pledoi lah namanya, ngaruh gak sih bang dengan kasus JPU yang sedang JPU tangani dibawa di kasusnya dia sendiri seperti itu bang? Ya itu harusnya dihindari gitu loh. Harusnya terdakwa itu diingatkan bahwa terdakwa itu harus mengungkapkan terkait duplik, pledoi dan sebagainya itu yang berkesesuaian, yang ada kolerasi hukumnya dengan dakwaan. Harusnya di sana gitu loh. Karena itu hanya akan membuang energi. Majelis hakim tidak akan menilai dalam konteks dia menyudutkan misalkan masalah terenggiling segala macam kan, itu nggak ada hubungannya. Kalaupun majelis hakim ya seperti di awal dia tuduhkan JPU terima uang dan sebagainya, itu ranahnya bukan di sana, berbeda. Bukan berarti perkara peradilan itu harus dibatalkan, nggak ada gitu loh. Seperti itu. Jadi itu nggak ada hubungannya. Oke, kalau akhirnya saya bang, kalau kesimpulan bahwa apapun yang diungkapkan sekali lagi itu kan pasti kan ada kuasa hukum yang membimbing ya bang, yang di kasus ini berarti yang bukan harus bertanggung jawab, tapi yang semestinya menjadi orang yang paling bijaksana itu adalah kuasa hukumnya. Tapi di sini tidak seperti itu sih bang. Iya betul, itu betul sekali ya. Bahwa kita lihat dari persidangan ke persidangan itu terdakwa tuh lebih dominan dibanding penasihat hukumnya. Ya bahkan kalau orang sudah mempercayakan terkait pledoi dan sebagainya, semuanya menyerahkan ke penasihat hukum gitu loh. Bukannya serta-merta seolah-olah justru kalau kita lihat penasihat hukum tuh justru nggak ada apa-apanya gitu loh. Ya enggak. Jadi
terdakwa ini lebih dominan gitu dalam setiap persidangan seperti itu. Nah, Bang, kalau dari kesimpulan semuanya ini Abang berbicara sebagai praktisi hukum ya Bang, bukan melewati atau bukan melangkahi. Kira-kira dari semua yang sudah terlewat nih, pandangan hukum Bang ini memberatkan, meringankan atau seperti apa nih Bang? Ya, kalau saya bisa kasih narasi menurut saya ya, kesimpulan saya sejak awal persidangan, karena kebetulan saya juga mengikuti gitu loh. Ini sangat disayangkan sekali gitu loh. Entah apa penasihat hukumnya yang tidak mengerti, ataukah memang terdakwanya yang sulit untuk dikasih masukan atau dinasehati ya. Karena dari sidang ke persidangan selalu ada drama, meskipun itu tidak gaduh gitu seperti sebelumnya. Selalu begitu keluar tuh selalu ada statement gitu loh, entah jaksa begini, entah jaksa begitu gitu kan, ya enggak. Yang paling parah kan pada awal persidangan yang terkait USB itu kan, iya kan, itu kan paling parah. Bukan hanya JPU kan, hakim juga diduga terima itu. Di situ sebenarnya terdakwa ini sudah blunder, ya enggak. Sudah terdakwa ini memohon keadilan, orang yang dimohonkan keadilan itu sudah diserang lebih dulu pribadinya gitu loh, seolah-olah dia telah menerima, bahkan dilaporkan ke KPK. Sidang berikutnya lagi yang kita dengar bahwa di endingnya ada lagi katanya dia sudah dipanggil KPK. Padahal kan itu kan hanya ini aja gitu loh. Jadi tidak ada gitu loh secara eksplisit gitu loh. Walau apapun itu bentuknya, dia itu benar-benar yang walaupun tidak secara langsung minta maaf gitu, ikut persidangan tuh mulus gitu. Kalau kita lihat tidak ada di dalam kasus persidangan itu benar-benar mulus. Ya enggak? Selalu ada yang membuat statement yang menyerang pihak tertentu gitu. Seperti halnya kemarin terkait salaman kan dengan jaksa kan gitu loh. Itu menjadi haknya Niki ya Bang ya? Hak Loh, JPU nggak sih Bang? itu kan personal, tidak ada hubungannya dengan persidangan. Jadi tidak perlu dengan gugat. Kalau misalkan saya orang mau selama saya nggak mau, itu hak saya gitu loh. Seperti itu gitu kan. Kayak gitu. Karena di sisi lain kan jaksa juga kan orang yang memiliki hati gitu loh. Begitu pribadinya diserang gitu loh, ya pasti kan ada perasaan kesal gitu ya. Kalau meskipun saya lihat itu tidak tertuang gitu dalam kebijakannya mereka kan, karena bagaimanapun tugas jaksa itu adalah mengawal apa yang menjadi fokus dakwaannya, putusannya ya nanti majelis hakim seperti apa. Jadi sangat salah gitu loh kalau justru menyerang jaksa seperti itu.